tabiat pindah. Ya pemirsa, saat ini saya sudah kedatangan dua orang tamu. Yang pertama adalah Ibu Ellen Tangkudung, Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat malam Bu Ellen. Selamat malam. Dan Mas Nusirwan Suyono, anggota Komisi 5 DPR dari PD Perjuangan yang sudah 3 periode Mas ya, menjabat sebagai anggota DPR di Komisi Perhubungan, komisi yang sama. Selamat malam Mas Nusirwan. Selamat malam. Saya ke Bu Ellen dulu. Bu Ellen, catatan dari MTI transportasi akhir tahun seperti apa Bu Ellen? Kalau kita melihatnya sebenarnya bukan saja akhir tahun ya. Kalau lihat dari 2016 itu masih banyak isu-isu yang memang harus diselesaikan. Ya. Itu kalau kita lihat dari sisi darat dulu misalnya. Darat itu kalau di kota masih soal kemacetan dan masih menurunnya angkutan umum di kota-kota lain. Artinya angkutan umum itu turun, tapi jumlah mobil pribadi yang bertambah? Iya, itu. Oke. Kecuali Jakarta ya. Jakarta memang ketersediaan angkutan umumnya itu sudah mulai baik. Dan juga sudah ada rencana-rencana selanjutnya. Sebenarnya tapi kalau di kota-kota lain parah. Sebenarnya kalau kita berbicara soal rasio Bu, secara teori sebenarnya ketika katakanlah ada 1.000 penduduk, itu harus ada berapa angkutan umum yang tersedia Bu Ellen? Tidak bisa dihitungkan dengan 1000-nya, tapi ada terkait bukan jumlahnya, tapi terkait juga dengan tata guna lahannya, kemudian ini apa pekerjaannya seperti apa dan lokasinya. Jadi seperti Jakarta ini itu sebenarnya kan banyak orang yang tinggal di daerah-daerah sekitar. Ya. Bogor, Kota-kota Depok, Tangerang, satelit ya, Bu? kota-kota sekitarnya. Dan itu memerlukan angkutan umum yang commuting. Massal, cepat, dan Commuting. aman. Setiap hari mereka melakukan itu. Jadi angkutan umum yang banyak harus disediakan untuk itu adalah yang massal, yang banyak bisa diangkut, dan itu setiap hari seperti itu. Ya, artinya Mas Nusirwan, kalau kita berbicara soal angkutan yang komuter yang setiap saat bisa mengangkut orang dalam jumlah yang banyak dan itu berlangsung setiap waktu, kita berbicara soal kereta api seperti itu. Dari DPR sendiri melihatnya apakah seharusnya pemerintah ini lebih menggenjot pembangunan, diperbanyak rel kereta apinya atau seperti apa Mas? Ya itu yang Mas sudah menanyakan dan sudah dijawab sendiri. Dan itu jawabannya itu memang demikian. Hanya saja soalnya baru kita bisa kebut untuk transportasi berbasis rel itu 2 tahun terakhir ini jujur saja. Mau bicara LRT, mau bicara MRT, mau bicara kereta untuk lintas antar kota dan sebagainya. Ini kita gerakkan 2 tahun terakhir ini, mohon maaf. Jadi memang mewujudkan itu kan perlu waktu. Mau membuat apa saja itu tidak bisa kita seperti sulapan. Jadi sesungguhnya kalau tadi Anda mengatakan seperti ini 2 tahun terakhir baru dibahas, pemerintah sebelumnya tidak menoleh ke pembangunan berbasis rel? Saya tidak mengatakan itu, tapi tentu itu ada konsekuensinya terhadap angkutan kota. Akibat-akibat yang terjadi seperti langganan bicara macet. Ya. Kalau saya tidak begitu suka bicara macet. Cuman tentunya itu harus diurus dan harus dipikirin dan harus diwujudkan oleh baik pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Aturannya ada. Kabupaten kota di daerah dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan untuk transportasi di daerahnya masing-masing. Termasuk juga pemerintah pusat. Nah, bila ini cuma di satu sisi saja ya tidak bisa. Tadi kan bicara soal di daerah-daerah sekitar Jakarta. di Jakarta. Itu angkutan di daerah masing-masing itu tentunya difikirkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Bagaimana ya caranya supaya rakyat saya ini angkutan untuk sekolah, untuk ke pusat Gampang, kegiatan aktivitas kerja itu mudah dijangkau. Nah, sekarang baru ditarik ada LRT dari Cibubur ke dalam kota, kemudian nanti yang untuk dari Cikarang. utara, dari Cikarang dan sebagainya tuh masuk ke dalam kota. Meskipun sebelumnya juga sudah untuk komuter lain itu handalan utama. Ya. Saat ini per hari sudah 875.000 penumpang. Nah, itu begitu menjadi alat yang sangat begitu vital bagi pergerakan orang di Jakarta. Nah, kalau kita bicara soal KRL, Bu, KRL ini menjadi, tadi Mas Nusirwan sudah bilang, ini menjadi vital. Tapi sayangnya pelayanannya belum maksimal. Katakanlah masih suka terlambat. Kadang-kala kalau kita berangkat atau menggunakan yang jurusan Bogor, Jakarta, di stasiun Manggarai sangat padat trafiknya sehingga harus menunggu lama. Dari MTI sendiri masukannya kepada pemerintah seperti apa, Bu?
Sebenarnya KRL kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu sudah jauh lebih baik karena sudah punya jadwalnya sudah bisa lebih diandalkan. Tapi memang ada masalah di stasiun Manggarai. Jadi stasiun Manggarai itu memang harus diperbaiki, harus direvitalisasi. Diperbaiki artinya diperlebar, dibangun lagi, ditambah lagi lintasannya. ditambah lagi, dan juga jangan lupa bahwa di sekitar stasiun Manggarai juga harus dibersihkan, disesuaikan, karena daerahnya kan kita tahu seperti apa. Ya. Kalau stasiun Manggarai itu harus diperbesar, berarti ada angkutan umum yang lain atau feeder yang lain akan ke situ, dan itu tidak mungkin dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi memang betul masih masalah di stasiun Manggarai itu. Dan juga ada lagi masalah kedua, yaitu masih banyaknya persimpangan sebidang yang menggunakan palang pintu. Itu juga persoalan. Harus itu underpass atau lewat atas, Bu? Iya, Ellen, ya? itu harus seperti itu. Karena di undang-undang juga menyatakan seperti itu. Tidak ada lagi, apalagi dalam kota. Kalau frekuensi kereta diperbanyak, maka kemacetan lebih luar biasa lagi. Koreksi kalau saya salah, boleh. Ketika ada peristiwa waktu itu, peristiwa tabrakan antara truk tangki dengan KRL di perlintasan Bintaro. Ketika itu bukankah Pak Jokowi ketika itu masih menjabat sebagai gubernur, Pemda akan membangun perlintasan yang melalui bawah atau atas sehingga tidak melewati lagi perlintasan yang sebidang dengan perlintasan jalan raya? Iya. Itu kan sudah dibangun secara bertahap, memang dibangun. Kalau nggak salah masih ada 19 lagi atau 19 totalnya. Tapi itu secara bertahap, memang tidak bisa secara keseluruhan karena memang ada persoalan-persoalan kemacetan. Jadi kalau semua lokasi dibangun bersama, pasti macetnya juga luar biasa dampaknya. Tapi memang itu akan dibangun oleh Pemda memang. Nah, apakah seharusnya kalau kita berbicara soal perlintasan dari Jakarta menuju Bogor, itu juga di situ juga terdapat kereta antar provinsi, kereta-kereta yang menuju Pulau Jawa dan arah sebaliknya. Apakah sebaiknya KRL itu dipisah lintasannya dengan kereta antar provinsi, ataukah memang diperbolehkan berada dalam lintasan yang sama, Bu Ellen? Kalau kita lihat benchmarking di luar negeri memang biasanya terpisah. Kalau kereta dalam kota itu punya lintasan sendiri. Kalau kita kan memang masih jadi satu, karena ini kan lintasan yang peninggalan zaman Belanda dulu ya, sehingga kita masih menggunakan apa adanya. Tapi kalau di negara-negara lain lebih banyak itu punya lintasan sendiri gitu. Cuman di Jakarta ini atau sekitar Jabodetabek ini harus dilihat dulu seperti apa. Tetapi ada beberapa lintasan baru yang akan dibangun juga, misalnya untuk kereta bandara misalnya, itu juga ada khusus juga. Tapi kalau lihat di luar sih memang berbeda gitu. Komisi 5 akan menganggarkan secara khusus, Mas Nusirwan, soal pembangunan berbasis rel ini dengan PT KAI mungkin atau dengan Kementerian Perhubungan? Sudah itu kegiatan reguler, kegiatan rutin, karena memang Komisi 5 itu adalah ya mitranya memang perhubungan. Jadi ada tiada hal-hal ya itu memang sesuatu yang kegiatan yang selalu akan dikomunikasikan terus itu. Baik. Jadi apakah, dan itu tidak hanya bicara di Jakarta atau bicara di Pulau Jawa ya. Tentunya kita bicara transport di Indonesia itu ya terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur dan yang lain-lain. Itu semua harus tercover pengendaliannya, semua harus bisa kita pantau perkembangannya. Karena karakter untuk Jawa, karakter untuk di Indonesia bagian timur, jangan lupa transportasinya masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sendiri. Tentu bahwa di Indonesia bagian timur lebih menekankan kepada angkutan antar pulau. Jadi di sana nggak bisa dong pakai kereta api gitu. Jadi omongannya kita ini tadi hanya untuk Pulau Jawa, hanya untuk pulau tertentu. Sulawesi baru kita mulai untuk kereta api trans Sulawesi, kemudian Sumatera juga. Tapi tentunya tidak bisa untuk semua lintas-lintas antar kota di Sumatera maupun Sulawesi maupun Kalimantan. Nanti kita akan lanjutkan lagi, terutama bicara soal transportasi di libur panjang seperti saat ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk.